Pernah nggak sih lu Nes terjebak dalam perdebatan maut kayak tadi, urusan milih tempat makan aja bisa berujung kayak sidang skripsi? Parah banget. Tapi anehnya pas pasangan kreator Juan dan Yves yang ngebahas itu di FYP, kita bukannya risih nonton orang berantem, tapi malah kecanduan nonton sampai habis sambil ngebatin, iya juga ya. Oke, nah selamat datang nih di podcast Ngegrill bersama saya Nizam Sama ya Danes. dan hari ini kita bakal bongkar rahasia magis di balik konten debat Pasturi, Juan dan Eva. Kenapa obrolan mereka bisa terkesan seksi, berkelas dan candu banget buat ditonton? Jawabannya ada pada satu ilmu komunikasi klasik, yaitu ialah retorika. Gitu dengar kata retorika, biasanya orang langsung mikir, wah ini mah pelajaran anak kuliah ilmu komunikasi yang berat atau gaya bapak-bapak politikus. Tapi kenapa di tangan Juan dan Yves ini ilmu ini bisa bertransformasi jadi konten modern yang keren banget. Oke. Karena pada dasarnya itu retorika itu adalah the art of person, yaitu adalah seni berbicara untuk mengaruhi atau meyakinkan orang lain, mau di zaman Yunani kuno atau di era video pendek sekarang. Prinsipnya sama. Aristoteles dulu itu merumuskan 3 pilar utama retorika, yaitu adalah ethos, pathos, dan logos. Menariknya itu ialah Juan dan Eva ini membagi tugas ketiga pilarnya dengan sangat seimbang. Menarik nih. Coba kita bedah satu-satu. Mulai dari ethos dulu deh. Itu pembagiannya di mana? Oke, untuk ethos itu berbicara tentang kredibilitas dan karakter pembicaranya nih. Kalau lo perhatiin karakter Juan di kamera itu dibangun dengan sangat tenang. Artikulasinya itu jelas, tatapannya matanya fokus, dan dia nggak pernah pakai nada tinggi atau emosional. Pembawaannya yang tenang ini secara psikologis membangun ethos itu membuat penonton ngerasa orang ini berwibawa nih dan tahu apa yang diomongin. Bener, kesana kayak pria rasional yang matang ya. Terus kalau pilar kedua logos itu apa? Oke, untuk pilar logos itu adalah logika atau daya tarik intelektual. Ini senjata utamanya Juan. Setiap kali melempar argumen, Juan selalu pakai analog yang masuk akal, hukum sebab akibat atau penawaran yang runut. Jadi argumennya itu terasa kokoh karena punya struktur logika yang kuat, seperti itu. Oke, itu dari sisi Juan yang megang ethos dan logos. Tapi jujur ya Zam, kalau konten yang cuma isinya Juan doang, bakal berasa kayak dengerin dosen kuliah malam, ngebosenin. Disinilah peran Nivi masuk sebagai pilar ketiga, pathos. Oke, tepat banget nih. Pathos itu adalah kedekatan emosional. Eva itu jagonya mengaduk empati penonton. Dia sering menyampaikan POV atau sudut pandang yang dirasakan banyak orang, terutama cewek-cewek yang mungkin selama ini susah diungkapkan pakai kata-kata kaku. Eva juga menyampaikan dengan ekspresi yang relatable, seperti itulah. Ada yang sentuhnya sarkasme, jenaka atau pembelaan yang bikin netizen langsung kompak bilang, nah bener banget nih kata-kata Eva. Jadi kasarnya itu Juan itu mengetuk otak kita pakai logika, sedangkan Yivi mengetuk hati kita pakai emosi. Begitu kedua pilar ini tabrakan di satu video, efeknya langsung bikin penonton terhipnotis. Selain 3 pilar tadi, gue perhatiin struktur video mereka itu punya pola yang rapi banget, Zam. Betul. Mereka nggak asal debat kusir yang saling potong omongan. Bener sih Nes, tapi betul Nes, dalam dunia komunikasi itu mereka itu mengadaptasikan teknik dialektika. Sederhananya rumusnya seperti inilah, adalah tesis itu ialah pernyataan awal ketemu, antitesis adalah sanggahan, lalu menghasilkan sintetis, yaitu ialah kesimpulan baru. Biar pendengar makin kebayang, coba
kasih satu contoh studi kasus dari video mereka yang paling FYP. Oke, untuk kita ambil contohnya itu dari video mereka yang membahas tentang mitos mitos atau fakta hubungan atau dinamika pernikahan. Strukturnya selalu begini nih. Pertama itu adalah tesis, yaitu video dibuka dengan Juan melempar kata-kata yang fakta, lapangan atau keresahan cowok lah. Dia bertindak sebagai pembukaan gerbang masalahnya. Dan yang kedua ialah antitesis, yaitu Eva langsung masuk mengembalikan sudut pandang dari sisi perempuan. Dia meruntuhkan argumen awal Juan sudut pandang dengan yang nggak terpikir sebelumnya sih. Dan yang ketiga ialah dialektika, yaitu ialah di tengah video mereka tektokan nih argumennya dengan kepala dingin tanpa ada yang meninggalkan suara. Jun bertahan pakai kejelasan komunikasi, Eva bertahan pakai aspek psikologi hubungannya itu. Dan bagian terbaiknya selalu ada di akhir video kan? Iya betul. Sintesisnya. Ini di akhir video itu mereka nggak ada yang keluar sebagai pemenang atau egois ya. Mereka itu selalu menutup dengan jalan tengah yang dewasa. Seperti apa sih contohnya? Penonton pulang nggak bawa emosi, tapi bawa solusi. Keren banget sih, mereka menyerang argumennya, bukan personalnya atau ad hominem. Itu yang bikin perdebatan mereka terlihat mahal dan elegan. Betul. Untuk itu terus salah kan lu? Iya salah. Keren banget sih. Mereka menyerang argumennya bukan personalnya ad hominem yang bikin mereka terlihat mahal dan elegan. Tapi Zam, retorika itu kan gak cuma keluar lewat kata-kata ya. Di era video pendek, bahasa tubuh, body language juga ngaruh banget. Tatapan mata Juan ke kamera, ekspresi Ivy yang muterin bola mata, eye roll secara elegan saat gak setuju, sampai cara editing cut to cut yang dinamis. Itu semua adalah bagian dari retorika visual yang bikin kita betah mantengin layar. Oke. Untuk layar ya, setuju banget nih. Jadi ada sinkronisnya lah antara audio, visual, dan isi kepala Nanes. Nggak terasa nih udah hampir 15 menit kita ngobrol. Menurut lo apa pembelajaran terbesar nih yang bisa kita ambil dari fenomena konten Juan dan Eva ini? Pelajaran terbesarnya, isi kepala dan cara berkomunikasi yang baik itu punya daya jual yang tinggi. Selama ini banyak orang mikir kalau mau FYP itu harus bikin drama settingan, joget-joget atau konflik yang kasar. Juan dan Ivy membuktikan kalau diskusi yang cerdas, berbobot, dan disampaikan dengan kepala dingin justru punya tempat yang sangat spesial di hati netizen. Oke. Gue sepakat sih, di kehidupan sehari-hari pun mereka mengajarkan kalau berbeda pendapat itu dengan pasangan atau teman itu hal yang wajar. Yang membedakan adalah bagaimana cara kita mengemas perbedaan itu jadi sebuah diskusi, bukan emosi. Betul banget, belajar retorika bukan sok pintar, tapi bikin komunikasi kita lebih terarah dan efisien. Nah Jam, tadi kan kita udah bedah nih dari struktur teks, dialektikanya, tapi jujur, kalau gua ngelihat dari kacamata yang lebih luas, kekuatan konten Juan dan Yev ini gak cuma berhenti di titik retorika Aristoteles aja. Paham gua. Waduh, salah aja kan. Waduh, menarik ini. Maksud lo itu adalah faktor eksternal kan? Lain dari sisi psikologis audiens atau gimana? Bisa dibilang gitu. Oke. Kalau anak komunikasi bilang ada sentuhan tradisi fenomenologi di sini. Waduh, keren banget ya pembahasannya. Tapi sederhananya gini, fenomena yang mereka angkat itu adalah life experience, pengalaman hidup nyata yang benar-benar dialami secara dasar oleh audiens mereka sehari-hari. Oke. Paham bukan nih Nes? Jadi konflik atau perdebatan yang mereka angkat buat konseptual abstrak itu
sesuatu yang emang pernah kita rasain Nes, langsung di dunia nyata ini. Tepat. Proses pemaknaan sebuah hubungan kan subjektif banget ya. Iya betul. Nah, konten mereka bertindak sebagai ruang validasi. Ketika Juan mengutarakan sudut pandangnya, cowok-cowok di kolom komentar langsung ngerasa akhirnya ada yang mewakili isi hati gue selama ini. Begitu juga sebaliknya. Pas Yivi ngomong, Betul. cewek-cewek langsung nge-tweet, nah ini maksud gue. Tapi selama ini gue nggak tahu cara bahasannya ke cowok gue. Oke, oh jadi seperti itu. Gila banget sih ya. Jadi retorika mereka itu bekerja dengan efektif ya, karena mereka berhasil menyentuh esensi pengalaman bersama. Mereka nggak mendikte penonton dengan teori baku, tetapi membiarkan penonton berkaca lewat interaksi mereka berdua. Benar. Makanya interaksi di kolom komentar mereka itu hidup banget. Nggak cuma nonton pasif, tapi ikut narasiin ulang pengalaman pribadi mereka di lapak komentar itu yang bikin engagement konten mereka melesat tajam. Oke, tapi Nes, sebagai kreator dan penikmat konten yang kritis itu, kita juga harus adil nih nge-grillnya. Nggak ada konten yang sempurna di dunia ini, termasuk debatnya Juan dan Eva. Wah, mulai masuk mode kritis nih Jam. Betul. Coba apa yang lo temuin pas lo telisik lebih dalam? Oke, gini nih, karena format mereka adalah video pendek berdurasi 1-3 menit nih. Sadar atau enggak, kadang ada batasnya ruang untuk mengeksplorasi masalah secara utuh. Efeknya seperti demi mengejar konklusi yang clean atau estetik di akhir videonya. Kadang terjadi yang namanya over simplification atau penyederhanaan masalah yang berlebihan. Masuk akal juga nih, karena hubungan asmara di dunia nyata kan kompleksitasnya jauh lebih rumit daripada durasi video reels ya. Iya betul. Nah itu dia. Kadang ada beberapa argumen yang kalau kita bedah pakai logika murni agak nyerempet ke strawam fallacy, di mana salah satu pihak menciptakan generasial sosial. Posisinya lawan yang sengaja dilebih-lebihkan biar gampang dipatahkan nih. Misalnya seperti generalisasi bahwa semua cewek kalau ngomong terserah pasti maksudnya ngetes kepekaan cowok. Padahal kan ada juga kan yang emang beneran capek atau nggak peduli, mau makan apa tertawa, seperti itu kan. Bener juga nih, kadang terserah ya, memang karena mager mikir aja titik. Iya, bisa jadi Nes, karena hebatnya mereka itu karena pilar etos dan patos mereka, tapi udah kuat banget logika fallacy-nya itu. Minor kalau begitu seringkali ketutup sama pembawaan mereka yang tenang dan karismatik. Penonton terlanjur terhipnotis nih sama vibaris diskusi sehat-sehatnya itu, seperti itu. Berarti poin pentingnya di sini adalah konten mereka itu bagus banget buat Betul. pemantik diskusi awal atau brainstorming. Betul. Cara pandang baru, tapi buat eksekusi di hubungan asli kita masing-masing. Kita tetap harus filter dan sesuaikan sama konteks pasangan kita sendiri ya. Betul, iya. 100 buat lo Nes. Jadikan konten mereka itu referensi lah buat kitab suci yang kaku. Wah, seru banget obrolan kita hari ini. Betul. Tapi Zam, retorika itu kan gak cuma keluar lewat kata-kata ya. Iya. Di era video pendek, Betul. bahasa tubuh, body language juga ngaruh banget. Betul. Tatapan mata Juan ke kamera, ekspresi F puterin bola mata secara elegan, sangat gak setuju. Sampai cara editing cut to cut Betul. yang dinamis itu semua adalah bagian dari retorika visual. Setuju banget nih Nes. Jadi ada sinkronisnya itu total antara audio visual ya dan isi kepala nada Nes. Nggak terasa nih kita udah hampir 15 menit nih kita ngobrol panjang lebar. Gokil, nggak berasa ya. Menurut lo sendiri, apa takeaway atau pelajaran terbesar yang bisa kita kantongin dari fenomena konten Juan dan Yivi ini? Apa nih lo katanya? Jadi
pembelajaran terbesarnya itu adalah isi kepala dan cara berkomunikasi yang baik itu punya daya jual yang tinggi. Selama ini banyak orang mikir kalau mau FVP itu harus bikin dramatis, settingan atau joget-joget nih seperti sekarang, atau konflik yang kasar. Juan dan Eva membuktikan kalau diskusi yang cerdas, berbobot dan disampaikan dengan kepala dingin justru punya tempat yang sangat spesial di hati netizen. Gue sepakat banget, di kehidupan sehari-hari pun mereka mengajarkan kalau pendapat dengan pasangan atau teman itu hal wajar. Yang membedakan adalah bagaimana cara kita mengemas perbedaan itu sebuah diskusi, bukan emosi. Ya betul sekali, Nes. Belajar retorika bukan buat so pinter, tapi biar bikin komunikasi kita itu lebih terarah lah dan efisien. Nah, kalau kalian sendiri gimana guys? Ya, Kalian betul. tipe yang selalu setuju sama logikanya? Betul. Juan atau tim yang selalu Eva. merasa diwakilin sama perasaan TV? Jangan-jangan teman-teman punya analisis sendiri tentang konten mereka. Oke, betul. Coba langsung tulis di kolom komentar ya guys ya, biar kita bisa lanjut diskusi di sana. Di sini gue Nizam. Gue Danes. Kita akan kembali lagi di episode selanjutnya. Terima kasih.